Halo guys, langsung aja kita masuk ke sesi bedah cerita kita kali ini. Jujur aja nih, sebagai orang yang selalu nemenin Frerian jalan-jalan kemana-mana, aku ngerasa perjalanan kita tuh bukan cuma soal ngalahin monster aja. Apalagi pas kita baru aja kelar raid boss epic ngelawan si Aura kemarin. Dari situ aku tiba-tiba sadar, wow, pertarungan ini sebenarnya ngasih kita semacam survival guide paling ampuh buat ngehindarin yang namanya burnout di zaman modern ini. Jadi coba deh posisikan diri kalian sebagai teman seperjalanan kami hari ini, karena kita bakal ngebahas gimana sih caranya hidup chill tapi tetap impactful ala Mage Elf kesayangan kita ini. Nah, sebelum kita bener-bener jalan, yuk kita cek quest log kita bentar. Hari ini kita bakal ngelewatin 5 poin penting. Mulai dari ngebahas jebakan flexing, seni quiet luxury, mentalitas push rank, bahagia dari hobi sederhana, sampai ditutup sama gimana caranya meninggalkan jejak di circle kita. Oke, kita langsung masuk ke quest yang pertama nih. Jebakan flexing. Bagian ini tuh asli, relate banget sama dunia nyata kita sekarang. Kalau dipikir-pikir lagi, kultur para iblis di dunia kita tuh benar-benar mirip banget sama sisi toksik media sosial masa kini. Iblis itu kan terobsesi banget ya buat mamerin seberapa gede mana yang mereka punya. Ibaratnya tuh, mereka ini tipe orang yang tiap hari rajin banget ngepost saldo rekening atau pencapaian di IG story cuma demi validasi. Di sisi lain, coba deh lihat Frieren. Dia ini mempraktekkan apa yang anak muda zaman now sebut sebagai quiet luxury. Dia sengaja nekan dan nyembunyiin kekuatan aslinya. Kenapa? Buat ngebuktiin ke kita semua kalau value diri yang sejati itu nggak perlu diteriak-teriakin pakai toa ke seluruh dunia. Dan visual ini benar-benar ngejelasin semuanya tanpa perlu banyak ngomong. Coba deh kalian bandingin. Kesombongan mutlaknya si Aura sebelahan persis sama ekspresinya Frieren yang super datar dan kayak literally nggak peduli sama sekali. Aura itu kan capek banget ya hidupnya selalu butuh validasi buat pamer kekuatan. Sementara Frieren mentalnya unshakable banget. Kedamaian stoik yang unbothered kayak gini nih yang jujur aja harusnya jadi life goals kita semua. Lanjut ya, kita masuk ke quest kedua, seni quiet luxury. Nah, biar bisa hidup secil itu, Master Flame dulu ngajarin Frieren sebuah metode yang jenius banget buat nipu iblis. 3 langkah dari Master Flame ini kalau dibawa ke zaman sekarang jadinya life hack jitu buat ngelindungin mental health kamu dan ngejaga circle pertemananmu tetap solid di era digital. Pertama, jangan overshare kehidupan pribadi kamu. Kedua, simpan rapat-rapat kekuatan atau rencanamu. Dan yang ketiga, baru deh kamu serang atau buktikan dirimu hanya pas momennya benar-benar tepat. Terus plot twist yang super epic kejadian di sini. Ini momen yang paling gila pas Frieren dengan santainya ngelepas batasan mana dia di depan Aura. Boom! Di situ kelihatan banget kalau di tongkrongan atau tempat kerja, orang yang paling jarang flexing biasanya justru yang punya rank atau kualitas paling tinggi. Mereka itu diam-diam suhu, guys. Gak butuh validasi karena udah kelar sama diri mereka sendiri. Sekarang kita melangkah ke quest ketiga kita, mentalitas push rank. Perjalanan kita bareng Frieren tuh nggak melulu soal adu sihir yang flashy kok, ada juga soal ketangguhan mental, atau resilience, yang kita pelajarin dari teman satu party kita dulu, sang warrior, Aizen. Kata Aizen, warrior yang bisa berdiri sampai akhir, dialah pemenangnya. Jadi, entah kamu lagi down gara-gara ditolak interview kerja berkali-kali, atau lagi pusing gara-gara lose streak pas push rank di game, kekuatan sejati itu sesimpel kemampuan buat bangkit berdiri lagi tiap kali kamu dijatuhin. Kayak waktu Aizen ngajarin Stark yang lagi ketakutan nih. Aizen ngingetin kita kalau kamu tuh nggak harus jadi player yang paling berbakat atau punya refleks paling dewa di lobby. Kadang hidup emang ngebanting kita habis-habisan. Tapi selama kamu nolak buat quit dan berani buat terus maju, kamu adalah warrior sejati. Ketangguhan mental ini tuh for sure akan selalu ngalahin yang namanya bakat mentah. Oke, kita masuk ke quest keempat nih, bahagia dari hobi sederhana. Coba deh kalian ingat-ingat, di tengah gempuran hustle culture ini, pernah nggak ngerasa bersalah pas lagi nganggur atau santai bentar aja? Kalau iya, yuk kita lihat sisi emosionalnya Frieren. Walaupun dia punya skill tempur tingkat dewa dan udah hidup ribuan tahun, kalian tahu nggak apa sihir favorit dia? Bikin hamparan bunga. Yap, sihir bunga. Ini tuh hobi sederhana yang sangat memanusiakan dia banget, yang dia pakai buat mengenang sahabat sekaligus pahlawan kesayangannya, Himal. Ini tuh bener-bener kayak ngasih tamparan manis buat kita semua. Kekuatan sejati tuh bukan cuma tentang seberapa ambisius kamu ngejar gol gede kayak ngalahin Raja Iblis. Kadang kekuatannya justru ada pada ngerawat kenangan bareng besti kamu lewat hal-hal kecil yang kamu suka. Nggak apa-apa banget lo ngabisin waktu cuma buat ngerawat tanaman, ngerakit Gundam, atau sekedar baca komik, selama itu ngasih kamu kedamaian dan bikin kamu tetap terhubung sama orang-orang tersayang. Dan akhirnya kita sampai di quest kelima kita, meninggalkan jejak di circle kita.
Kalau kita perhatiin timeline perjalanan selama ribuan tahun ini, kelihatan jelas banget ada efek kupu-kupu dari sebuah kepedulian. Mulai dari ajaran dan kasih sayang Master Flame di masa lalu, yang kemudian disambung sama kehangatan kenangan Himmel beberapa dekade lalu, semuanya itu secara langsung ngebentuk kepribadian Frieren, dan sekarang ngelindungin sosok Bestidita saat ini, yaitu Fern. Dulu tuh Himmel pernah ngomong langsung ke Frieren, hiduplah dengan sederhana, nggak usah mikirin buat ninggalin jejak di sejarah. Tapi ironisnya, pas kamu ngasih kebaikan ke orang lain, kenangan itulah yang jadi jejak terbesar kamu. Warisan indah itu benar-benar nyata pas kita lihat simbol suci milik Hayter diwariskan ke tangannya Fern. Ini jadi bukti kalau hal-hal baik yang kita investasikan ke circle kita tuh benar-benar nggak akan pernah mati. Nah, sekarang party kita lagi siap-siap nih buat ngelewatin musim dingin yang beku di wilayah utara. Sambil kita lanjut jalan, aku mau ngajak kalian mikir sejenak. Kalau misalnya, amit-amit nih ya, besok kalian harus log out dari rutinitas atau bahkan dari dunia ini, jejak kehangatan abadi kayak gimana sih yang bakal kalian tinggalin buat bestie atau orang-orang di circle terdekat kalian? Coba deh dipikirin baik-baik. Terima kasih ya udah ikut party kita di sesi bedah cerita hari ini. Tetap healing dan sampai jumpa di petualangan kita selanjutnya.